ngajar, pandai ngomong. Seolah-olah Nabi Muhammad itu bertoleransi sama orang kafir zimmi. Orang di Madinah itu dibantai habis semuanya. Orang Yahudi, orang Kristen, orang kafir lain, orang-orang pagan, itu disapu bersih sama Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Tentu saja kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim Bonga ini. Seolah-olah katanya Nabi Muhammad SAW itu toleransi. Padahal yang terjadi sekarang di Madinah itu orang Kristen dan orang Yahudi itu katanya dibantai. Sebenarnya kalau kita mau membuktikan ucapan Saifuddin Ibrahim ini benar atau tidaknya mudah. Masuk ke media, kemudian ganti bahasanya dengan bahasa Arab. Kemudian buat di situ apakah benar orang Kristen dan orang Yahudi dibantai di Madinah, maka akan keluar semua. Nah, apakah benar ucapan Saifuddin Ibrahim ini? Karena Saifuddin Ibrahim ini memfitnah itu setiap hari, mengeluarkan kata-kata kotor untuk agama Islam. Karena sepertinya Saifuddin Ibrahim ini mulai pusing. Karena fitnahan Saifuddin Ibrahim ini tidak membawakan hasil. Justru semakin banyak orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat masuk ke dalam agama Islam. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton videonya sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum itu bagi teman-teman yang belum tekan tombol subscribe-nya, silahkan ditekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya. Selamat menyaksikan. Memang ada sebelumnya, sebentar. Tapi apa yang terjadi? Nggak bisa dipercaya, saudara-saudara. Pengajaran ustadz manapun nggak bisa dipercaya lagi. Jadi dia ini, si Dodi Sofriyadi ini suka pintar-pintar blow on gitu loh. Udah tahu Nabi Muhammad membantai, menghabisi seluruh suku, seluruh agama lain. Sebenarnya di sini sudah mulai terlihat ya bagaimana kepanikan Saifuddin Ibrahim ini, karena sudah 1 tahun lebih Saifuddin Ibrahim ini di luar negeri. Ternyata caci makian Saifuddin Ibrahim, fitnahnya, kata-kata buruknya tidak membawakan hasil sama sekali. Nah, jadi mereka berpikirnya ketika mengirimkan Saifuddin Ibrahim ke luar negeri, kemudian mencaci maki agama Islam, maka semakin banyak orang Islam itu masuk ke dalam agama Kristen. Justru yang sekarang ini kan sebaliknya, orang Kristen yang masuk ke dalam agama Islam dari pengikut Saifuddin Ibrahim. Kenapa? Karena mereka itu menelusuri apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim bahwa Nabi Muhammad itu seperti ini, Nabi Muhammad itu membantai non-Muslim, kemudian ajaran mereka itu sangat ngeri sekali, Al-Qur'annya seperti ini, ayat Al-Qur'annya seperti ini. Sehingga pengikut Saifuddin Ibrahim pun menelusuri, ternyata mereka tidak menemukan apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim, sehingga mereka itu tertarik untuk belajar agama Islam. Makanya saya bilang di sini, apa caci makian Saifuddin Ibrahim ini sama sekali tidak membawakan hasil. Justru Saifuddin Ibrahim ini merugikan orang Kristen. Jadi teman-teman di sini bisa lihat di statistik keagamaan di tahun 2022 bulan 12 itu Muslim itu di Indonesia ini berjumlah 86,90%. Diperkirakan di tahun 2024 atau 2025 itu Muslim itu mencapai 91%. Nah, jadi buat teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita lanjutkan. Oh, Rasulullah itu sangat toleran terhadap orang kafir zimmi. Orang kafir zimmi itu orang, ya seperti orang Kristen Indonesia sekarang ini, diajak damai ya pasti damai lah. Diajak bantai, dibantai habis sama Muslim nanti. Apalagi nanti kalau 2024 nanti yang menang Muslim, yang menang Anies, ya sudah. Iya, sudah habis itu orang Kristen di Indonesia nanti. Tahun depan sudah nggak boleh lagi beribadah. Gereja ditutup. Jadi dari dulu memang Saifuddin Ibrahim ini sudah menjadi provokator, begitu dia murtad langsung menjadi provokator karena dia dilatih untuk menjadi provokator. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan intinya, kenapa Saifuddin Ibrahim ini murtad dan apa yang membuat Saifuddin Ibrahim ini murtad? Jadi Saifuddin Ibrahim sebelum mengajar di Pondok Pesantren Al Zaitun, Saifuddin Ibrahim ini sempat mengajar di Pondok Pesantren Darul Arkam. Di Darul Arkam ini, Saifuddin Ibrahim ini sudah terpapar NII KW9 yang dijalankan oleh Panji Gumilang. Begitu ketahuan Saifuddin Ibrahim ini ternyata tukang doktrin NII, Saifuddin Ibrahim ini dipecat dari Darul Arkam. Kemudian Saifuddin Ibrahim juga bermasalah jadi DPO.
daftar pencarian orang. Kemudian Saifuddin Ibrahim ini kabur ke Panji Gumilang, minta bantuan ke Panji Gumilang dan memohon sama Panji Gumilang. Akhirnya Saifuddin Ibrahim ini diizinkan menjadi satpam sambil ngajar di Al Zaitun ini. Sesudah Saifuddin Ibrahim ini ngajar, karena di Al Zaitun ini itu keluar masuknya pendeta ke sini, akhirnya Saifuddin Ibrahim ini mengikuti ajaran Panji Gumilang, tidak mewajibkan puasa, tidak mewajibkan sholat. Jadi pikiran Saifuddin Ibrahim mulai goyah karena dipengaruhi dengan rupiah, dengan ajaran Panji Gumilang yang sesat, sehingga Saifuddin Ibrahim pun pindah dari agama Islam ke agama Kristen. Kemudian anak Saifuddin Ibrahim diselamatkan oleh seorang mualaf namanya Ustadz Mokoginta. Jadi inilah alasan Saifuddin Ibrahim itu kenapa murtad. Karena ajarannya sudah sesat yang diajarkan oleh Panji Gumilang, kemudian ditawarkan kepada Saifuddin Ibrahim ini rupiah. Kemudian Saifuddin Ibrahim juga pernah menawarkan kepada temannya ketika si Udin sudah murtad, Arafat. Jadi itu kalau murtad temannya dikasih Arafat miliaran. Jadi buat teman-teman sekalian di sini, si Udin ini sudah lama sebenarnya menjadi provokator ini, dan sekarang bisa kita perhatikan bagaimana wajah Saifuddin Ibrahim. Karena Saifuddin Ibrahim ini sama sekali tidak membawakan hasil di agama Kristen. Makanya Saifuddin Ibrahim pun menjadi pemulung karena sepertinya sudah ditinggalkan oleh donaturnya. Makanya Saifuddin Ibrahim ini semakin giat untuk mencaci agama Islam. Dan Saifuddin Ibrahim juga sangat berharap viral. Kenapa? Biar konten-kontennya itu banyak ditonton oleh orang. Tapi kan orang bisa menilai ini orang cerdas apa orang bodoh. Padahal istrinya ini sudah melarang, jangan lagi memfitnah agama Islam, jangan lagi mencaci agama Islam. Tapi Saifuddin Ibrahim ini kan lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh pengikutnya. Sehingga si Sarah Ayu pun selingkuh bersama anak MKC. Perselingkuhan Sarah Ayu dengan anak MKC ini sudah lama. Ini diungkapkan oleh Saifuddin Ibrahim sendiri ketika Saifuddin Ibrahim yang mengurus MKC. Si Udin dan Sarah Ayu tidur di lantai 2, si anak MKC, si Febri tidur di lantai 1 di dalam hotel. Pagi-pagi sekali, si Sarah Ayu ini nyelinap ke kamarnya Febri. Disinilah mereka itu mengeluarkan jurus yang sangat luar biasa antara Febri dengan Sarah Ayu. Kemudian karena si Udin ini pun mungkin nggak bisa dibilangin kerjanya malas. Ini Sarah Ayu sendiri yang menyampaikan. Kerja si Udin itu cuman katanya ongkang-ongkang kaki doang. Makanya si Sarah Ayu pun meninggalkan Saifuddin Ibrahim. Jadi jangan diherankan kenapa dia murtad. Karena aliran sesat yang dijalankan oleh Panji Gumilang dan Saifuddin Ibrahim ini adalah tukang doktrinnya. Itu negara Islam Indonesia. Jadi kenapa Panji Gumilang itu kok pro orang Kristen? Itu hanya cara Panji Gumilang. Ketika sudah berdiri NII-nya sudah dia akui, maka dia kipas semuanya non-muslim itu. Sekarang ini kan Panji Gumilang hanya mencari bantuan sebelum berdirinya, sebelum disahkannya NII di negara ini. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.